أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita sejenak merenung, mentadabburi, mencoba menghayati, mengambil pelajaran dan hikmah di balik firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 24 dan 25. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Patuhilah, penuhilah, taatlah kepada Allah dan Rasul idza da'akum lima yuhyikum. Apabila Allah dan Rasulnya menyeru kamu, memerintahkan kamu lima yuhyikum, terhadap sesuatu yang mendatangkan kehidupan kepadamu, memberikan jaminan kehidupan kepadamu. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau mengutip pendapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan bahwa makna lima yuhyikum dalam ayat ini adalah memberikan kemaslahatan. Ya, bahwa Islam itu, bahwa apa yang Allah dan Rasul perintahkan itu pasti mendatangkan kemaslahatan. Dan semuanya memang mendatangkan kemaslahatan. Inilah dalil ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT yang mestinya dipahami oleh setiap orang beriman tentang kesempurnaan Islam. Bahwa semua ajaran Islam itu, semua ajaran Islam, apapun, salat, puasa, zakat, haji, jihad, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian semua larangan-larangan, larangan riba, larangan zina, larangan membunuh, larangan mencuri, larangan durhaka kepada orang tua, semuanya, semua aturan Islam, baik perintah maupun larangan, semua sesungguhnya merupakan jalan menuju keselamatan, kehidupan terbaik. Jalan yang memberikan jaminan kehidupan terbaik. Apabila seorang manusia ingin hidup dengan cara terbaik, dengan cara yang ideal, dengan cara yang sempurna, yang maksimal, maka jalannya adalah jalan Islam. Karena inilah yang yuhyikum, mendatangkan kehidupan bagi kamu, kata Allah. Dan ini jaminan Allah tentu saja. Kemudian kalau kita kaitkan misalnya dengan pendapat lain ya, ini juga sangat menarik tentu saja untuk kita renungkan pendapatnya Ibnu Ishaq, yang Imam Ibnu Ishaq mengutip riwayat dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair bahwa makna dari ayat ini adalah al-jihad ya, yang dimaksud dengan perintah Allah, seruan Allah dan Rasul untuk sesuatu yang mendatangkan kehidupan itu maksudnya adalah al-jihad, seruan jihad yang telah membuat orang-orang beriman kemudian ditinggikan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah berhadapan orang-orang kafir, yang membuat orang-orang beriman kemudian memiliki izzah, memiliki kemuliaan dan kekuatan di hadapan orang-orang kafir. Ya. Maka
tafsir ini pun, ya, pemahaman bahwa makna di balik surah Al-Anfal ayat 24 ini bahwa maksudnya adalah jihad pun juga sesuatu yang sangat tepat tentu saja untuk kita jadikan sebagai renungan, karena memang jihad merupakan salah satu syariat yang sangat agung dalam Islam. Ketika orang-orang dan Al-Quran dalam hadis kita temukan begitu banyak sekali dalil tentang perintah jihad, tentang keutamaan jihad. Jihad tentu dalam makna yang sempurna, ya, makna yang seutuhnya, bukan jihad yang disalahpahami tentu saja. Dan musuh-musuh Islam sangat takut dengan ini. Salah satu ajaran Islam yang paling ditakuti oleh musuh-musuh adalah jihad. Karena itulah mereka berjuang sekuat tenaga, melakukan propaganda sedemikian rupa supaya umat ini kemudian takut mempelajari jihad, takut untuk bicara tentang jihad. Dan mereka tebarkanlah fitnah-fitnah yang luar biasa tentang seakan-akan jihad itu kemudian identik dengan terorisme. Tentu sesuatu yang merupakan fitnah besar. Tidak pernah mungkin, tidak masuk akal dan sama sekali jauh dari kebenaran untuk mendampingkan antara jihad dengan terorisme. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sebuah kebodohan yang sangat nyata. Maka jihad adalah ajaran yang sangat mulia yang memang juga mendatangkan jaminan kehidupan bagi manusia dalam makna yang sesungguhnya. Sekali lagi, sangat baik kaum muslimin kalau kita baca misalnya kitab Fiqhul Jihad yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya. Beliau menulis sangat luas tentang betapa syariat jihad ini sempurna aturnya dalam Islam. Mulai dari awalu maratibil jihad, tingkatan yang paling rendah dari jihad, yaitu jihadun nafs, ya, jihad mengendalikan hawa nafsu, sampai kemudian afdhalul jihad, jihad tertinggi ketika seorang mukmin mempertaruhkan nyawanya, jiwa raganya untuk membela agama Allah. Termasuk juga afdhalul jihad ketika seorang mukmin mampu mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Dalam hadis Rasul katakan afdhalul jihad qaulul haq inda sultan jair. Jihad yang paling utama adalah ketika seorang mukmin mengatakan yang benar di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, maka ini tafsir di antara tafsir yang bisa kita temukan dalam pandangan para ulama mengenai makna surah bagian pertama dari surah Al-Anfal ayat 24 ini. Kemudian lanjutannya, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kata Allah, ya'lamu, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi, bahwa sesungguhnya Allah membatasi, ya, antara seseorang bainal mar'i wa qalbi, antara seseorang dengan hatinya. Nah, di sini menarik kita kutip pendapat Ibnu Abbas, ya, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah membatasi antara seorang dengan hatinya itu adalah maksudnya membatasi antara orang beriman dengan kekafiran. Allah yang menghalangi orang beriman dari kekafiran, sebagaimana Allah juga yang menghalangi orang kafir dari keimanan karena Allah tutup hati mereka. Tentu saja maksudnya adalah sebagaimana kita baca di surah Al-Baqarah, karena Allah tutup hati orang-orang beriman, khatamallahu ala qulubihim, Allah tutup hati mereka karena kekafiran mereka. Lalu Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik ketika sahabat Rasul Anas bin Malik ini menceritakan bagaimana Rasulullah SAW mengulang-ulang sebuah doa yang sangat masyhur. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati hamba ya Allah dalam agamamu ini. Nah, kaum muslimin bayangkan bagaimana Rasulullah SAW, orang yang paling sempurna iman, ilmu dan amalnya, orang yang dijamin oleh Allah pasti berada di surga tertinggi nanti di sisi Allah SWT. Beliau saja masih memanjatkan doa seperti ini kepada Allah. Berdoa kepada Allah dengan bahasa sedemikian rupa. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang bolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu ini. Dalam riwayat yang lain kemudian kita baca bagaimana misalnya para sahabat pernah berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, kami sudah beriman kepada Engkau. Kami beriman kepada kerasulanmu, kami beriman kepada apa yang datang kepadamu. Apakah Engkau masih meragukan keimanan kami? Kata para sahabat kepada Rasul. Dan kata Rasul, "Na'am, iya, saya masih ragu." Kenapa? Karena sesungguhnya hati seseorang itu di antara jari-jari Allah yang Allah bolak-balikkan. Tidak ada jaminan bahwa seseorang yang hari ini beriman, dia nanti pasti akan mati dalam kondisi beriman. Sebagaimana juga tidak ada jaminan bahwa orang yang hari ini kafir, ahli maksiat, lalu akan mati dalam kondisi sebagai ahli maksiat. Nah, maka ini di antara makna di balik surah Al-Anfal di potongan kedua, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa Allah yahul, membatasi antara seorang hamba dengan hatinya.
Sehingga karena itu orang-orang beriman memang selalu harus khawatir, takut. Jangan-jangan Allah cabut nikmat keimanan yang ada di hatinya, walaupun hari ini dalam kondisi beriman, dalam kondisi taat, dalam kondisi semangat beribadah, tetapi siapa tahu Allah kemudian mencabut nikmat itu. Sehingga karenanya apa? Orang-orang beriman selalu berharap kepada Allah. Selalu berdoa, bermohon kepada Allah, dan tentu kemudian juga bermujahadah. Berjuang sekuat tenaganya, sekuat kemampuannya untuk mempertahankan amal, bahkan tentu meningkatkan amal itu, terus memperbaiki diri, terus mengupgrade ya kemampuannya, sehingga kemudian ia menjadi seorang hamba yang sejati, seorang hamba yang semakin baik, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati kecuali betul-betul telah menjadi muslim yang sejati. Dan kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang, sementara kita diperintahkan untuk menjadi, ketika kematian datang, kita mestinya sudah berada dalam status kemusliman, keislaman yang terbaik. Artinya apa? Anytime, anywhere, kapanpun, dimanapun, kita memang harus terus bermujahadah, berjuang, meningkatkan ketakwaan, berjuang sedemikian rupa untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap Allah dalam kondisi terbaik ketika kematian datang, ketika ajal datang menjemput. Kita bermohon kepada Allah agar itu adalah dalam kondisi the best performance, ya, posisi terbaik keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa'lamu anna Allah wa annahu ilaihi tuhsyarun, ya. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Kemudian di ujung ayat, dan ketahuilah bahwa kamu semua akan dikumpulkan kembali kepada Allah. Kamu semua akan dikumpulkan nanti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua amal. Nah, ayat ini tentu saja sangat luar biasa sesungguhnya untuk menjadi booster, ya, kaum muslimin muslimat, untuk menjadi pendorong semangat kita, untuk membangkitkan terus semangat kita untuk tidak pernah kendor dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 25, Allah tegaskan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Wattaqu fitnatan, dan takutlah kamu, bertakwalah, tingkatkanlah ketakwaan kamu, jagalah diri kamu, fitnatan, dari ditimpa oleh fitnah yang la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Nah, maka kembali dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa makna fitnah dalam ayat ini maksudnya apa? Ujian atau cobaan atau musibah yang Allah timpakan merata kepada semua orang akibat dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam satu kaum. Yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi orang-orang yang tidak berbuat kezaliman, orang-orang yang tidak berbuat maksiat pun juga kena ujian itu, juga ditimpa oleh musibah itu, juga ditimpa oleh cobaan itu. Nah, maka ayat ini bicara tentang kewajiban amal ma'ruf nahi munkar, kewajiban dakwah. Ayat ini bicara tentang perintah kepada orang-orang beriman untuk bersungguh-sungguh menjalankan tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Karena apabila kemungkaran dibiarkan, apabila kemaksiatan merajalela dan tidak ada orang yang berusaha untuk menghentikannya, maka ketika kemungkaran dan kemaksiatan itu menyebabkan turunnya murka Allah, yang akan ditimpa oleh musibah itu bukan hanya orang-orang yang bermaksiat tadi, tapi orang-orang yang soleh di antara mereka pun, tetapi tidak mencegahnya, juga akan ikut ditimpa oleh murkanya Allah ini. Maka menarik untuk kita baca, kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sebuah hadis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi, di mana Rasul bersabda, "Matsalul qa'imi 'ala hudurillah wal waqi' fiha aw al mudahini fiha kamathali qaumin rakibu safinah wa asaba ba'dhum asfalaha aw 'araha wa sharraha wa asaba ba'dhum a'laha. Fakana alladhina fi asfaliha idza istaqaw al-ma' marru 'ala man fawqahum fa'adhawhum faqalu law kharaqna fi nasibina kharqan fastaqayna minhu wa lam nu'dhi man fawqana fa in tarakuhum wa amrahum halaku jami'an wa in akhadhu 'ala aydihim najaw jami'an." Kata Rasul, perumpamaan orang-orang yang menjaga, matsal qa'im 'ala hududillah, orang-orang yang menjaga untuk selalu dipelihara, ditegakkan hukum-hukum Allah, jangan dicederai hukum-hukum Allah, agar selalu dipatuhi hukum Allah, itu
adalah seperti orang-orang yang rakibu safina. Seperti kamathali qaumin rakibu safina. Seperti sekelompok orang, satu kaum yang naik di atas kapal. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya. Lalu penumpang kapal yang di bawah, ini karena memang yang di bawah itu tidak lengkap fasilitasnya, kalau mau minum harus naik ke atas, makan harus naik ke atas, dan mereka menganggap bahwa kalau ke atas ini pasti akan mengganggu, membuat tidak nyaman orang-orang yang di atas. Maka mereka katakan, "Lau kharaqna fi nasibina kharqan," kalau kita lubangi saja nih dinding kapal yang dekat kita ini, supaya kita untuk ambil air mudah, tidak harus naik ke atas, tidak harus menyusahkan orang yang di atas. Fastaqina minhu, kita bisa minum dengan begitu, jadi tidak harus mengganggu orang di atas. Jadi kita lihat kaum muslimin dalam hadis ini, bahkan di sini digambarkan bahwa pertimbangan penumpang kapal yang di bagian bawah ini tidak mau naik ke atas itu adalah karena tidak khawatir mengganggu kenyamanan orang di atas. Itu pertimbangannya. Ya, kelihatan baik ya, pertimbangannya kelihatan baik. Tetapi apa kata Rasul? Fa in tarakuhum wa amrahum halaku jami'an. Tapi kalau semua penumpang kapal itu, baik yang di bawah ataupun yang di atas, yang mungkin mengetahui bahwa ada penumpang di bawah akan melubangi kapal karena mereka khawatir mengganggu kenyamanan orang di atas demi untuk mengambil air minum. Fa in tarakuhum wa amrahum, kalau mereka biarkan ini penumpang kapal yang ingin melubangi kapal ini, maka halaku jami'an. Mereka semua akan binasa. Yang akan binasa bukan hanya yang melubangi kapal, tetapi satu kapal, sekapal-kapalnya akan ikut binasa karena dinding kapal dilubangi, air tentu akan masuk, walaupun awalnya sedikit, tapi akhirnya akan memenuhi seluruh kapal, dan kapal tenggelam. Halaku jami'an, mereka semua akan celaka. Wa in akhadhu ala aydihim, tetapi kalau semua, wa in akhadhu alaihim, tetapi kalau kemudian mereka menahan tangan penumpang yang ingin melubangi kapal ini, mereka menahannya, mereka mengendalikannya, mereka melarangnya, mereka mencegah penumpang kapal yang melubangi kapal ini, maka najau jami'an, mereka akan selamat semua. Nah, inilah dalil yang menjadi sangat relevan untuk kemudian kita fikirkan dan renungkan tentang betapa wajibnya orang-orang beriman untuk berdakwah. Wajibnya orang-orang beriman untuk berjuang menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Jadi ini satu paket ya. Kaum muslimin kaum muslimat bukan hanya sekedar amar ma'ruf, tapi juga nahi mungkar, bukan sekedar menyuruh orang untuk sholat, puasa, zakat, haji, didik keluarga, bukan hanya itu. Tapi juga harus mencegah kemungkaran, mencegah perzinaan merajalela, mencegah perjudian, mencegah prostitusi, mencegah korupsi, mencegah segala keburukan. Semaksimal kemampuan kita. Karena ini kewajiban kita. Karena apabila orang-orang baik diam melihat kemungkaran, lalu kemudian terjadi. Karena kalau orang baik diam melihat kemungkaran, mereka biarkan kemudian kemungkaran merajalela, lalu turun murka Allah. Dan kemudian juga ketika kemungkaran itu menyebabkan kerusakan, menyebabkan kemiskinan, menyebabkan penyakit merajalela, menyebabkan musibah terjadi dan sebagainya, maka yang akan rugi bukan hanya orang yang bermaksiat tadi, bukan hanya pelaku kerusakan tadi, tetapi juga semua penduduk negeri juga akan merasakan akibat dari kelalaian mereka dalam menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Wa'lamu anna Allah syadidul iqab, dan ketahuilah sungguh Allah itu sangat keras hukumannya. Ya, Allah tutup ayat 25 soal hal ini dengan peringatan bahwa ketahuilah bahwa sungguh hukum Allah sangat keras. Maka kaum muslimin kaum muslimat oleh Allah Taala, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita tadabburi. Sesungguhnya tentu saja kalau kita buka berbagai kitab tafsir, kita akan temukan bagaimana para ulama memberikan panjang penjelasan sesungguhnya di balik ayat ini sebagaimana di ayat-ayat Allah yang lain. Maka mudah-mudahan kita juga selalu berusaha untuk menyediakan waktu untuk mentadabburi, tadabbur ya Quran, karena Allah yang menegaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi Quran, tidak menyediakan waktu untuk merenungi mentadabburi Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka memang terkunci, kata Allah. Jadi kita sebenarnya diperintahkan untuk banyak-banyak mentadabburi Quran. Quran bukan sekedar untuk dibaca, bukan sekedar untuk dihafal, tetapi untuk juga direnungkan maknanya sebagai wasilah untuk mengamalkan. Mudah-mudahan kita semua
bersungguh-sungguh untuk menjalankan tugas ini, tadabbur Quran, yang juga sebenarnya adalah merupakan kebutuhan kita terhadap kitab Allah. Semoga Allah bimbing kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran dan mengambil manfaat maksimal dari Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran sepenuhnya dalam seluruh sisi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.